Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya, Pinter Bersama Teknologi AI. Kali ini saya akan membahas atau melakukan simulasi terkait saat ini kita tahu di seputaran Danau Tondano itu ada beberapa daerah yang tergenang banjir. Nah, apakah ada dampak dari PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil terhadap luapan Danau Tondano? Itu yang menjadi topik kali ini yang saya angkat bersama eh, penggunaan teknologi AI untuk menganalisa atau mencoba melakukan kajian akademik hidrologi terhadap Pusat Riset Danau Tondano 2025 ya. Jadi ini saya coba menggunakan teknologi AI untuk melakukan simulasi. Oke, kita lihat ini yang topik yang akan menarik yang akan saya angkat ya. Kita akan lihat pertama-tama ya. Jadi kita mulai masuk aja di poin pertama ya. Kita lihat di poin pertama ya. Kita lihat ya. Ini. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Oke. Jadi simulasi dampak PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil terhadap luapan Danau Tondano. Kita lihat sejauh mana pengaruhnya dan juga kita tahu di eh, pinggir danau juga ada dibangun jalan itu ya, apa pengaruhnya ya. Tapi yang paling besar ini pengaruh PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil. Dan tentu apa yang perlu kita lakukan ya menurut ya perspektif yang saya ambil dari teknologi AI ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat ya latar belakang ya. Danau Tondano adalah sumber utama Sungai Tondano ya, sumber air utama ya dari Sungai Tondano ya. Tentu ada beberapa juga. Kemudian PLTA, Pusat Listrik Tenaga Air Tanggari dan Bendungan Kuil berada di hilir sungai ini ya. Jadi ada dua ya. Ada PLTA Tanggari yang membutuhkan itu pembangkit listrik dan juga Bendungan Kuil yang berfungsi untuk pengendalian banjir di Kota Manado dan sekitarnya serta air baku, suplai air baku ya. Nah, kemudian beberapa wilayah sekitar danau mengalami luapan saat musim hujan. Ya, saat ini ya kita lihat di beberapa daerah di seputaran Danau Tondano ada terjadi banjir ya. Nah, perlu kajian apakah infrastruktur tersebut memperparah luapan atau bagaimana. Itu yang nanti kita lihat apa kata AI ya. Nah, sistem hidrologi terhubung. Jadi Danau Tondano, Sungai Tondano, PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil ini urut-urutannya dari Danau Tondano, air masuk Sungai Tondano, kemudian PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil. Semua komponen mempengaruhi debit keluar dari Danau Tondano. Oke, jelas itu ya. Jadi kita lihat air yang keluar melalui Sungai Tondano di mana di situ ada PLTA Tanggari dan ada Bendungan Kuil, maka komponen-komponen ini tentu memengaruhi debit keluar dari Danau Tondano, yaitu secara ilmu hidrologi ya. Nah, jika debit keluar terhambat, danau bisa meluap. Jadi ini ya, itu jadi kalau pengendalian debit yang keluar itu mengalami hambatan, maka terjadi perlambatan air yang keluar, maka otomatis Danau Tondano akan bisa meluap ya, itu kira-kira ya. Nah, sekarang faktor penyebab luapan Danau Tondano ya. Pertama tentu ya curah hujan. Jadi ada beberapa ya. Jadi bukan karena hanya ada PLTA atau bendungan kuil, bukan ya. Jadi ada beberapa juga. Ya, pertama curah hujan ekstrim dan limpasan permukaan, air limpasan ya. Itu hujannya. Kita tahu curah hujan ekstrim di sana ada juga air larian ya, di mana telah terjadi banyak pembangunan, ada banyak bangunan-bangunan, hutan-hutan juga mulai difungsikan sebagai lahan pemukiman dan lain sebagainya ya. Nah, ini menjadikan selain curah hujan yang ekstrim, maka air larian itu menjadi banyak yang masuk ke dalam sungai. Oleh karena ada jadinya pembukaan daerah-daerah lahan yang hijau, yang ada hutan dan lain sebagainya menjadi daerah pemukiman, maka akan terjadi sedimentasi dan konsekuensi dari sedimentasi itu adanya pendangkalan danau. Ya, jadi itu ini penyebab luapan danau. Jadi tidak semata hanya PLTA dan Bendung Kuil, tapi paling tidak ini yang menjadi kita coba mencari solusi ya. Sejauh mana ini kita mengambil satu solusi.
pengaturan aliran keluar yang tidak responsif. Jadi penyebab luapan ya ini. Jadi selain curah hujan ekstrim, limpasan permukaan, sedimentasi dan pendangkalan danau, ada pengaturan aliran keluar yang tidak responsif. Artinya ini ya kalau itu sudah terjadi sinkronisasi, maka tentu ini akan lebih responsif. Nah, ini asumsi luapan ini tidak responsif pengaturan aliran keluar ya. Nah, PLTA dan bendungan dapat memperlambat aliran keluar, yaitu karena apa? Misalnya, nanti kita lihat sebentar. Kenapa? Nah, peran PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil. PLTA Tanggari menggunakan aliran untuk pembangkit listrik ya. Kemudian bisa menahan aliran ya. Jadi akibat adanya PLTA Tanggari bisa menahan aliran bila intake itu terbatas ya. Jadi jika intake terbatas, jadi itu bisa berfungsi menahan aliran. Sementara Bendungan Kuil mengontrol aliran hilir untuk air baku dan banjir ya. Jadi bisa menciptakan efek backwater jika debit tidak dilepas. Jadi apabila curah hujan ekstrim, maka kondisi-kondisi ini bisa terjadi baik di PLTA Tanggari maupun Bendungan Kuil ya. Ini kondisinya. Jadi kita sudah lihat peran daripada PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil ya. Nah, simulasi dan analisis ya. Ini yang saya ingin sampaikan. Skenario luapan lebih tinggi saat PLTA dan bendungan tidak terkoordinasi. Jadi itu. Jadi jika PLTA dan bendungan kuil itu tidak terkoordinasi, maka skenario luapan akan menjadi lebih tinggi ya. Itu apakah sudah ada ya, itu saya tidak tahu. Mungkin Balai Wilayah Sungai yang tahu, dengan PLTA yang tahu apa ada koordinasi atau tidak. Elevasi danau meningkat saat debit keluar rendah saat hujan tinggi ya. Jadi elevasi danau otomatis dia meningkat itu saat debit keluar rendah. Jadi ya air yang keluar dari danau-danau dia pada saat hujan tinggi pasti elevasi danau akan meningkat jika debit keluar itu tidak diatur atau tidak diatur oleh PLTA Tanggari dan Bendungan Kuil. Nah, itu maka dia bilang skenario luapan itu lebih tinggi jika tidak terkoordinasi. Ini yang poin yang ingin saya garis bawahi itu jika tidak terkoordinasi ya. Jika terkoordinasi tentu itu akan baik ya. Elevasi danau pasti meningkat jika air itu tidak keluar dengan normal ya, dengan baik ya. Sedimentasi memperparah karena kapasitas danau berkurang ya. Jadi otomatis jika ini akan menjadi masalah jika sedimentasi itu penggundulan hutan itu tidak terkendali, maka sedimentasi itu akan menjadi tinggi sehingga terjadi pendangkalan, maka kapasitas tampung danau itu berkurang. Belum lagi di sepanjang arah jalur tertentu di Danau Tondano itu ada dibangun jalan, artinya memperkecil penampang basah daripada danau, sehingga ya daya tampung menjadi berkurang. Itu tidak disadari. Seharusnya ya harus hati-hati. Memang betul untuk pariwisata ya, tapi di satu sisi jika itu mengurangi penampang atau daya tampung daripada penampang basah daripada danau ya, maka ini akan mempengaruhi daya tampung. Daya tampung berkurang, maka konsekuensinya dia akan meluap. Terkoneksi dengan PLTA dan bendungan, jika tidak terkoordinasi dengan baik, maka pada saat hujan tinggi itu semua ini menjadi problem yang bisa menjadikan Danau Tondano itu meluap ya, itu banjir di seputaran. Jadi ya kira-kira itu yang poin penting yang harus ditangani ya. Nah, sekarang rekom dan rekomendasi strategis. Jadi pertama, sistem operasi terpadu danau, PLTA dan bendungan. Nah, ini itu harus ada satu sistem operasi terpadu ya. Kalau sudah ada dilakukan ya tentu bersyukur. Kalau tidak ya tentu perlu ada ya. Itu perlu ada ya. Harus ada sistem operasi terpadu danau, PLTA dan bendungan. Nah, ini memang saya dengar-dengar ada pembentukan badan otorita Danau Tondano ya. Bolehlah itu untuk mensinkronkan, karena kan PLTA dikelola oleh PLN kan, kalau bendungan kan oleh Balai Wilayah Sungai. Danau Tondano juga Balai Wilayah Sungai. Nah, ini kan harus sinkron. Selain pemerintah Kabupaten Minahasa, itu juga pengelolaan danau itu izin-izin untuk penggunaan lahan-lahan yang tadinya hutan dan lain sebagainya menjadi lahan terbuka.
Nah, itu jika tidak terkontrol itu juga akan memperparah. Jadi Kabupaten Minahasa yang di mana Danau Tondano itu berada, PLTA, PLN, Balai Wilayah Sungai, nah, ini harus ada satu sistem operasi terpadu. Ya bisa saja menggunakan badan otorita ya sudah silakan saja atau apa kek pokoknya mesti ada sinkronisasi. Kalau tidak maka ini menjadi problem ya terhadap air luapan dari Danau Tondano. Kedua, penetapan elevasi kritis danau sebagai dasar operasional. Jadi penetapan elevasi kritis danau sebagai dasar operasional. Nah, jadi sistem operasi antar PLTA dan bendungan itu kuil itu dia akan otomatis bekerja pada saat sistem elevasi di danau itu sudah sama kan bendungan kan itu kalau di bendungan kan ada batas-batas kontrol toh elevasi muka air toh muka air normal muka air banjir. Nah ini kan semua dikontrol ya kalau itu sudah sudah mencapai titik muka air banjir maka atau luapan maka sistem operasi terpadu antar PLTA dan bendungan kuil itu bekerja sehingga itu tidak melewati ambang batas itu muka air banjir misalnya itu sebagai contoh kontrol aja muka air normal maksudnya ya. Jangan sampai mencapai muka air banjir gitu ya. Artinya sudah banjir kalau sudah kontrol itu perlu. Pemantauan debit dan curah hujan real time. Jadi itu ya debit dan curah hujan itu real time. Nah, tentu itu harus ada pemasangan sensor-sensor. Sekarang kan ada teknologi-teknologi yang bisa difungsikan ya. Curah hujan saya kira sudah punya BMKG kan sudah punya kan. Debitnya juga kan. Nah, itu harus ada ya sebenarnya menggunakan teknologi AI juga bisa sih kita menghitung dengan jika daya tampung kan kita punya daya tampung itu bisa ya dari ilmu kita ilmu teknik sipil itu teman-teman yang ahli di bidang hidrologi itu mereka sumber daya air mereka bisa melakukan analisa dengan alat bantu algoritma AI itu bisa mendeteksi debit kemudian memberi early warning system menjadikan itu sebagai early warning system untuk menggerakkan sistem operasi terpadu ya. Oke, itu yang poin ketiga ya, rekomendasi strategis. Kemudian restorasi daerah tangkapan dan sepan dan danau. Jadi ya itu, ya kalau saya sih memang ya jangan mengambil sepan dan sungai danau ini ya jangan mengambil jangan ada reklamasi atau apa ya karena itu penampang basah itu menampung air pada saat hujan tinggi ya, curah hujan tinggi ya. Jadi jangan ya itu yang perlu di warning ya. Kalau saya sih lebih cenderung tidak bagus itu membangun ya. Sebenarnya yang dibuat oleh Balai Wilayah Sungai itu adalah pemasangan tanggul-tanggul agar supaya mencegah sedimentasi masuk ke sungai itu ya kayak ada dam-dam itu ada kayak ada apa dia sabo-sabo dam kayak atau apa di daerah-daerah kritis sedimen tinggi itu pemasangan sabodam sehingga tidak masuk ke sungai agar tidak terjadi pendangkalan. Jadi itu harus dilakukan restorasi. Itu saya memang terus terang saya jujur tidak setuju dengan penyempitan daripada penampang basah Danau Tondano itu dengan adanya penampang timbunan reklamasi untuk jalan lah untuk pariwisata dengan alasan pariwisata. Saya kira tidak harus seperti itu ya, jangan mengganggu penampang basah daripada demikian juga restoran-restoran yang ada atau bisnis-bisnis yang ada di situ tidak mengganggu penampang basah ya. Kalau dia apung ya silakan saja, tapi jangan ada timbunan-timbunan yang menyebabkan luas penampang basah daripada danau itu menjadi kecil. Ya, akibatnya kita sudah tahu akan terjadi atau Danau Tondano akan meluap jika ini tidak dalam satu koordinasi. Jadi kesimpulan, luapan Danau Tondano terjadi akibat kombinasi faktor alam dan buatan ya. Jadi tidak semata karena hanya PLTA dan bendungan kuil ya, yaitu. Jadi luapan Danau Tondano itu terjadi akibat kombinasi faktor alam dan buatan ya. PLTA dan bendungan bukan penyebab langsung. Jadi PLTA dan bendungan ini bukan penyebab langsung, berpengaruh ya. Tetapi memperparah jika tidak dikelola adaptif. Jadi intinya PLTA dan bendungan ini bukan penyebab langsung tetapi memperparah jika tidak dikelola adaptif. Artinya ya itu kontrol ya, sinkronisasi pada saat
Itu yang tadi kalau kita membangun control early warning system di danau, jika sudah mencapai muka air tertentu, itu muka air normal, itu maka sistem adaptif itu koordinasi antara PLTA dan ini itu harus jalan ya. Kalau tidak, ya sudah konsekuensi ya banjir itu ya. Jadi tidak pengaruh secara langsung bukan berarti tidak berpengaruh ya. Jadi oke, manajemen aliran keluar yang adaptif dan terkoordinasi sangat penting. Jadi kata kuncinya manajemen aliran keluar yang adaptif dan terkoordinasi itu sangat penting. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, satu kajian teknis akademik yang saya ambil dari teknologi AI. Nah, ini sekitar saya akan tunjukkan sedikit tentang uh, ini ya, tentang posisi Danau Tondano saat ini ya. Kita lihat ini Danau Tondano. Oke, saya buka di Google ya ini ya. Kita lihat ini kan dia. Nah, ini Danau Tondano kan. Ini sungainya ada di sini, kemudian di sini ada ini Kuil ya, Bendungan Kuil ada di daerah Pineleng, bukan di daerah Kuil sini kan. Nah, ini Danau Tondano keluarnya dari sini, kemudian ada PLTA di sini ya. Ada PLTA dari Danau Tondano. Nah, kita lihat kalau kita perbesar ini. Oke, kita perbesar ini. Nah, ini kan daerah-daerah bukaan kan. Ini kan ada jalan, ada apa kan kita lihat. Nah, ini jangan memperkecil atau memperkecil karena kita lihat ini sudah banyak bukaan-bukaan sih. Ini kalau kita lihat Google sini kan sudah ada banyak bukaan. Sorry. Ini kan sudah ya belum terlalu tapi tetap kita harus kontrol kalau tidak. Kalau di sini kan pemukiman ya. Tapi di gunung-gunung di sini kita lihat di sini kan ada gunung, ada banyak gunung di sini. Nah, ini jangan sampai gunung-gunung ini tidak terkendali. Ini pembukaan lahan di sini ya. Nah, di sini kalau tidak terkendali, konsekuensinya yaitu kemudian di sungai sini di sepandan danau ini itu jangan memperkecil. Begitu juga ada sepandan sungai ya, danau dan sungai ini jangan. Jadi ya kalau itu saya lebih cenderung kalau tidak terlalu penting untuk pariwisata, lebih baik dibangun memasang seed pile aja. Jadi untuk mengurangi sedimentasi, mengendalikan sedimen itu cukup dipasang. Saya tahu itu sudah ada di program balai wilayah sungai itu ada ya normalisasi sungai ya dan termasuk normalisasi Danau Tondano. Saya kira sudah ada proyek-proyek itu. Jadi ya pariwisata sih pariwisata, tapi jangan mengganggu penampang basah dan juga jangan mengurangi atau memperbanyak sedimen yang masuk sehingga terjadi penangkalan ya. Oke, saya kira ini kita bisa ini ya kita lihat danau ya ini air Sungai Tondano ya dia keluar terus ya ini kita lihat ya ini baru di sini ada ini Bendungan Kuil ada di bawah sini ya. Nah, itu ya ada Bendungan Kuil, ada PLTA, kemudian ada Danau Tondano ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan terkait satu kajian akademik walaupun ini saya menggunakan teknologi AI ya. Ya tentu teman-teman saya di fakultas yang khusus ahli sumber daya air bisa lebih membantu atau ya di Balai Wilayah Sungai kan banyak pakar-pakarnya ya. Nah, tentu ini tinggal sinkronisasi, perlu sinkronisasi. Kalau tidak ya itu akibatnya akan terjadi banjir terus ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, sampai ketemu lagi di podcast saya ya.